Allah akan memberikan semangat dan kasih karunia kepada kita untuk melakukannya terlebih-lebih di masa periodisasi di zaman COVID ini. Shalom, salam jumpa saudara-saudara. Saya sangat senang sekali dapat berjumpa dengan saudara melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita di hari ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menceritakan tentang masa Nabi Elia di bumi telah berakhir, tetapi dia tidak akan mati dan dikuburkan. Tuhan mengangkatnya ke surga. Informasi ini, wahyu ini diberitahukan kepada Elia, Elisa, dan para nabi lainnya. Tetapi hanya Elisa yang mengikutinya ke tempat dia diangkat. Dari cerita firman Tuhan ini jelas yang melanjutkan pekerjaan Elia adalah Elisa. Apa jadinya hidup keimanan kita jika tidak ada yang menggantikan Elia? Bahaya, pelayanan penuh kuasa, wibawa, dan mujizat berhenti dan lenyap. Ini berbicara tentang transisi kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses transisi, suksesi, dan kelangsungan tugas kenabian sangat menentukan sukses tidaknya sebuah pelayanan. Benar, Alkitab selalu menceritakan tentang panggilan Tuhan akan terus berlangsung dari zaman ke zaman, generasi ke generasi, dan dari keturunan ke keturunan hingga Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Seperti pekerjaan Musa dilanjutkan oleh Yosua, sang pemimpin militer terhebat. Pekerjaan Stefanus yang mati dilempar dengan batu dilanjutkan oleh Saulus yang kemudian disebut Paulus, sang misionaris terhebat, pemenang jiwa-jiwa. Pekerjaan Yesus dalam pemberitaan kabar baik dilanjutkan oleh para murid yang siap martir. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita belajar bahwa sebaiknya hubungan senior yang duluan dan junior yang melanjutkan adalah hubungan yang saling membangun, bukan hubungan yang saling bersaing dan sikut-menyikut. Terlebih dalam hal suksesi kepemimpinan atau periodisasi di tengah-tengah jemaat maupun organisasi lainnya, khususnya di masa COVID saat ini yang memiliki budaya normal COVID, yaitu selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, sehingga sering menggagalkan banyak seremonial. Itu real, itu nyata. Di HKBP, tahun ini disebut dengan Tahun Pekabaran Injil, dan sekaligus di dalamnya ada periodisasi pelayanan, baik tingkat hurian, resort, distrik, maupun pusat. Kiranya semua prosesnya dapat berlangsung dengan baik. Kapanpun dilaksanakan periodisasi tersebut, kiranya tidak salah pilih dan lancar, khususnya di tingkat pimpinan pusat. Semoga terpilih Eporus yang berwibawa. Amin.
Semoga terpilih sekjen yang terampil. Amin. Semoga terpilih kadep koinonia, kadep marturia, dan kadep diakonia yang tulus. Amin. Demikian pula di tingkat distrik, resort, dan huria. Semoga diperoleh pelayan yang rendah hati. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita ini, kita memiliki peran sesuai dengan talenta dan pekerjaan kita masing-masing. Baiklah kita tetap setia memberikan yang terbaik bagi Allah melalui talenta dan pekerjaan kita tersebut. Elisa setelah terpilih untuk menggantikan posisi Elia, maka ia memberikan dirinya sepenuhnya untuk melayani dengan tulus, sepenuh hati dan penuh kesetiaan. Percayalah, jika Allah memanggil kita untuk satu tugas pelayanan secara periodik maupun full time, Allah akan memberikan semangat dan kasih karunia kepada kita untuk melakukannya terlebih-lebih di masa periodisasi di zaman COVID ini. Ingatlah bahwa semua pelayanan yang kita lakukan bisa menjadi persembahan yang harum bagi Allah dan kebanggaan bagi Allah, seperti tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan gaya hidup kita yang baru menjadi kemuliaan bagi Allah. Tuhan menyertai. Amin.